Baik sahabat pendidikan, pada video kali ini kita akan belajar membuat tabel pada aplikasi Excel. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa aplikasi Excel ini adalah aplikasi yang dibuat khusus untuk mengakomodir kebutuhan pembuatan tabel yang tidak bisa dilakukan di aplikasi Word. Oke, langsung saja. Seperti biasa kita bisa mulai mengetik dan bisa ditekan dari huruf A1. Ini barisnya, ini kolomnya. Ini baris A, baris 1, ini kolom A1. Jadi ketika A1 berarti di sini. Kalau di sini B2, B2. Ini C2, ini D2. Jadi kita mulai dari baris A1 ya. A1. Jadi kita nomor. Kemudian nama. Oh, jangan. Kita buat kopnya dulu. Oke, misalnya data penerima bantuan tidak langsung. Oke. Kemudian kita beri nama kabupaten. Kita beri nama desa dulu, desa, kecamatan, kabupaten. Oke, kalau mau digunakan, kalau kabupatennya dipindahkan bisa klik di atas sini, pindahkan ke sini. Atau enggak saya? Ini ya. Kemudian kita ketik tahun. Baik, editnya nanti saja ya. Kemudian kita mulai dari nomor, nama, kemudian laki-laki perempuan. Misalnya di sini tempat lahir, data lahir. Di sini kita klik masuk tempat. Kemudian di sini tanggal, ya. Kemudian di sini alamat. Kemudian di sini besar, apa namanya, dana bantuan. Kemudian kita beri keterangan. Baik, demikian. Sekarang kita masukkan misalnya nomor 1, misalnya Amir. Ini laki-laki. Oke, sekilas tadi kita lihat ada masalah ya. Ini kalau tampil ini jangan di backspace saja atau di delete ya. Kemudian kita pindah ke sebelahnya. Oke. Cara berpindah dari ke sebelah sini itu ada dua cara. Umumnya orang menggunakan anak panah kanan, tak 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 tak. Oke. Kalau kita di tutorial ini hindari penggunaan anak panah kanan ketika mengetik. Cukup klik tab tab tab. Oke. Fungsinya apa? Sebentar saya jelaskan. Misalnya tempat lahirnya, misalnya Kolaka. Tab tanggal lahirnya misalnya 1 Januari bulan Mei, 1 Januari 2000 misalnya. Ini kita tab. Oke. Kemudian alamatnya misalnya jalan desa lah. Oke. Kemudian dan besar dananya misalnya di 250.000 ya. Jadi kalau ada yang bertanya kok ini tanggal lahirnya beda seperti ini ya, itu nanti kita format. Kemudian ini nominalnya kok tidak pakai titik, nanti kita format. Oke, tadi saya arahkan untuk dari sini mengetik tab 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 sampai di ujung sini. Kelebihan dari menggunakan tab adalah ketika kita menekan enter, maka penunjuknya ini akan bergerak ke titik awal di mana kita menekan tab pertama tadi, tapi bukan di baris yang sama di bawahnya. Ini kita lihat. Oke, ini saya pindahkan menggunakan anak panah kanan. Sampai sini saya enter, dia akan turun ke bawah. Nah, ini saya akan menggunakan tab.
Oke, tap sampai sini, kemudian saya enter, maka dia berpindah ke sebelah sana. Jadi saya bisa lanjut dengan mengetik nomor 2. Nah, 2. Oke. 2 misalnya Inna, otomatis perempuan. Tempat lahirnya misalnya Kendari, tanggal 1 bulan 4 2000 juga. Nah, alamatnya jalan kota lah, jalan desa. Oke, bantuannya misalnya 500.000. Ya, tap enter. Oke, kita lihat 3. Ada cara membuat nanti nomornya itu berurut, tetapi untuk tutorial ini cukup kita belajar untuk menggunakan 1, 2, 3 misalnya. Kemudian Inna, Amir, Inna, Ani, Anti ya, Anti perempuan, misalnya Kolaka lagi. Kemudian tanggal lahirnya 2 Februari tahun 2000, jalan desa, bantuannya misalnya 300.000 ya. Oke, enter, tap. Oke, sampai sini. Nah, di sini saya tidak akan mengajarkan tentang rumus, jadi kita belajar dulu tentang mengedit. Nah, pertama kita lihat kopnya di atas itu harusnya dia di tengah. Kok Anda mau ngetik dari sini? Oh, itu paling tekan ini, tekan ke tengah. Enggak. Oh, diblok dulu kalau begitu. Kalau kita blok sampai sini kemudian kita tengahkan. Oh, enggak ya. Jadi di Excel karena ada sekat-sekat ini antara A, B, C, D, dan kenapa jadi dia tidak akan bisa seperti itu. Jadi dia terkhusus centeringnya di blok di A2 saja. Oke. Jadi ini kita akan blok ke kanan sampai di H2, H2. Di sini H, ini duanya ya. Oke, kemudian kenapa tidak lebih? Karena kolom keterangan berada di H7, jadi sesuai dengan kolom keterangan. Nah, untuk mensenteringkan dia, kita klik merge. Oke, kita merge dia. Kita gabungkan merge and center. Kita klik ini, maka dia akan ke tengah. Sehingga, lihat, coba perhatikannya yang di bawah ini. Ada sekat-sekat A, B, C, D. Kalau ini dia tidak, langsung di tengah. Kemudian yang kedua, kita akan tarik ini supaya kolom nomor itu lebih kecil. Terus yang di atas bagaimana, menyeberang ke sebelah, tidak masalah. Kemudian ini, kemudian ini kita gabung nomor dengan baris di bawahnya dengan menggunakan merge ini lagi, merge ya. Nah, kemudian kalau di Word kita belajar tentang format painter, di sini bisa kita gunakan juga, tapi sekarang jangan dulu. Kita tutup dulu ya. Oke, kita merge semua, kita gabung. Data lahir ini kan harusnya digabung di kanan. Nah, ya supaya kelihatannya ini kan dia harus di sini. Ya, itu kita blok, klik. Kalau pakai mouse, klik baru geser ke kanan. Kalau pakai touchpad-nya, klik 2 kali, klikan keduanya, tahan lalu geser. 1, 2. Ini ditahan, geser ke kanan. 2, oke. Kemudian kita merge ya. Kali ini klik cepat 2 kali, yang keduanya tahan baru geser ke bawah. 1, 2, tahan, tarik ke bawah, merge ya. Begitupun dengan ini. Oke, kita blok dia dulu terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk. Kita atur kolom jenis kelamin, kolom tanggal, tempat lahir, kolom tanggal lahir, kolom alamat desa, besaran bantuannya, dan keterangannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Di sini sudah bisa kita letakkan titik 2. Oke. Saya blok dulu ya. Klik, tekan 2 kali, ketekan kedua, ditahan. Oke, kita lepas, kita geser sampai di sini, kita lepas. Nah, sekarang kita mau buatkan dia tabel. Kalau dalam kondisi normal, ini akan garis bawah satu. Garis, ya kita klik ini, kemudian all border. Nah, oke, sudah terjadi tabelnya, sudah terbentuk tabelnya. Nah, kita membuat tabelnya itu lebih bagus.
Ini kita mau buat dia rata atas bawah lah. Jadi bukan cuma rata kiri kanan. Jadi kita blok, klik 2 kali, yang keduanya ditahan dan digeser, lepas. Nah, ini kan ada ya rata tengah. Oke, kalau ini rata kiri kanan, ini rata atas bawah. Oke, sudah rata ya. Oke, sekarang apa lagi yang kita mau? Oh, ternyata di atas nama desanya harus ada. Kasih titik 2. Titik 2. Oke, di sini bisa kita mengetik di sebelah kanannya. Ini kita rata kanannya. Rata kanan, kita bisa mengetik. Misalnya desa terpencil. Nama desanya terpencil ya. Kecamatan terpencil juga misalnya. Oke, di sini kita mau mengetik misalnya tekan titik 2 boleh, titik 2 kabupaten terpencil. Oke, boleh. Di sini titik 2 lagi tahunnya tahun 2020. Oke. Nah, sekarang apa lagi yang akan kita edit? Oh, ternyata kopnya mau diperbesar. Kita klik ini 2 kali. Dia akan berubah ukuran. Sama ketum melek ya. Oke, di sini ada ukuran besarnya. Kalau mau bisa 18. Kalau kebesaran gunakan 14. Kalau mau lihat perbandingannya boleh ini mengecilkan sedikit, membesarkan sedikit. Nah, sekarang kita ganti komnya. Ini batunya bukan corona ya. Kita apa ya? Kita gunakan jenis huruf yang berbeda bisa. Mau yang lebih formal bisa, mau yang santai-santai sedikit bisa, tergantung dari seleranya masing-masing. Oke. Kalau saya sarankan sih yang normalnya itu kita pakai Times New Roman. Ya. Oke. Data penerima bantuan tidak langsung ya. Semuanya kita ganti saja Times New Roman ya biar agak merata. Times New Roman, kita ketik saja atas sini. Times New Roman sudah kelihatan seperti ini, tinggal enter. Oke, kita atur sedikit kolomnya untuk lebarnya, tahunnya ini. Oke, sudah. Nah, kita bold dulu ya, pertebal. Dan ingat bahwa tidak semuanya perintah Word berlaku di sini. Seperti justify ini tidak berlaku ya. Oke, ini sudah. Oke. Sudah kopnya jadi. Ini kalau mau ditebalkan boleh. Ditebalkannya tidak apa-apa. Karena ini kop tebal. Kebanyakan orang sih yang pertebal, tapi sebenarnya tidak perlu dipertebal. Ya, tidak perlu dipertebal untuk mau ini, kemudian maksudnya untuk mendapat penekanan bahwa kabupaten ini, kecamatan ini, desa ini, tidak perlu dipertebal lah ya. Karena ini kan kop tabel, bukan kop bentuk tabel, bukan kop besar seperti ini. Jadi kita blok, kita jadikan bold dia. Nah, ini kalau diikuti dia pasti panjang sekali ya. Untuk saya kalau diperkecil dia terpotong seperti ini. Solusinya ada wrap text di atas. Kalau kita klik, teksnya akan tersusun dua aja. Ini memanjang. Kalau diklik ini dia akan menyesuaikan dengan lebar kolom. Kalau kolomnya mendukung untuk 2 baris, maka dia akan tidak mendukung untuk 1 baris, maka dia akan menjadi 2 baris. Kalau sudah terjepit ya tidak bisa lagi, pasti akan hilang ya. Jadi karena tidak mendukung untuk 1 baris, maka kata dana naik ke atas. Oke, keterangan nih walaupun kita wrap text tidak akan bisa ya, tidak akan bisa terakomodir bahwa keterangan akan lurus, paling dia memotong di bagian tengah. Oke, jadi umumnya orang pakai cut. Oke, nah ini sederhana. Kemudian kalau mau masukkan nama pengetik di bawah misalnya hanya terpencil tahun 2000xxx dan 20xxx ya. Nah sekarang aja biar enak ya. September 2000, kemudian kepala desa misalnya. Saya beri inisial IND ya. Kepala desa terpencil. Oke. Ini kalau mau ditebalkan boleh untuk mendapat penekanan, tapi sebaiknya tidak usah ditebalkan juga. Oke, ada lagi satu yang belum kita edit, tanggal lahir. Oke,
Tanggal lahir untuk mengeditnya kita bisa menghasilkan tanggal yang panjang. Caranya ada di atas sini, ada date. Oke, date-nya itu kita klik. Mau short date-nya seperti ini, mau long date-nya seperti ini. Oh, karena tidak muat, dia menggunakan tanda pagar. Coba kita perpanjang ya. Oke, kacau ya, kacau. Oke, nah, ini lengkap dengan hari-harinya. Kalau tidak puas, kita klik di atas ini tadi, date, kemudian ada more number format, kita klik itu, kita akan menampilkan formatnya. Nah, di sini ada date-nya, kita pilih yang sesuai selera. Location-nya kita ganti dulu ya, ini kita ganti menjadi Indonesia. I love Indonesia because Indonesia is my country. Oke, Indonesian, klik. Kita bisa pakai ini formatnya 4 bulan, tanggal, bulan, dan tahun. Bulannya panjang. Oke, kita oke kan. Oke, 1 Januari 2000. Hal yang sama bisa dilakukan, kita blok saja ya di sini. Kemudian kita lakukan hal yang sama, ganti lokasinya ke Indonesia. That is my country. Oke. Indonesia ya, sama, saya juga punya negara Indonesia. Oke, kita klik Indonesia, kemudian kita klik ini, kita klik OK. Kalau yang di atas akan formatnya seperti ini, garis miring. Ini tahun dulu. Oke, kita OK kan ya. Oke, kita lihat. Walaupun pada awalnya kita mengetik seperti ini, tanggal 2 bulan 2, tapi akan tampil seperti ini. Oke, demikian tutorial sederhana untuk pembelajaran satu aplikasi Excel. Semoga bermanfaat bagi pemula.